Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berjumpa kembali akan melanjutkan pembacaan Al-Quran dengan metode talaki, dan kita akan masuk ke Quran surah Al-Adiyat. Kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai di ayat yang pertama. Wal 'adiyati dhabha. Baik teman-teman, perhatikan di ayat yang pertama pada kata wal 'adi. Wal terdapat lam sukun, alif lam bertemu dengan huruf ain. Ini dinamakan alif lam qamariyah, maka alif lamnya dibaca dengan jelas. Tidak boleh memantul karena huruf lam ini bukan termasuk huruf qalqalah. Wal 'adiyati. Kemudian pada kata dhabha terdapat huruf ba sukun. Nah, ini baru dinamakan qalqalah, maka harus dibacanya memantul. Dhabha. Nah, kemudian di sini ada huruf ha. Ha-nya berharokat fathatain bertemu dengan alif. Karena ini di dekat waqaf, maka fathatain-nya berubah menjadi fathah, ya. Bukan dibaca dhabhan, tapi menjadi dhabha. Panjangnya cukup 2 harokat saja. Ini dinamakan mad iwad. Kita coba ulang lagi teman-teman. Ayat pertamanya. Wal 'adiyati dhabha. Silakan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Falmuriyati qadha. Nah, di ayat yang kedua, hati-hati di sini ada harokat dhammah bertemu waw sukun, dinamakan mutabi'i. Maka harus dibacanya panjang, ya. Falmuriyati qadha. Kita ulang lagi. Falmuriyati qadha. Silakan. Masya Allah. Sekarang kita lanjut ke ayat yang ketiga. Falmughirati subha. Baik, di ayat yang ketiga terdapat huruf ghain. Huruf ghainnya ini berharokat kasrah. Falmughi. Beda pengucapannya dengan huruf kha, ya. Mughi. Falmughirati subha. Di sini juga ada huruf shad. Bedakan huruf sin dan huruf shad. Bukan subha, tapi subha. Kita ulang ayat yang ketiga. Falmughirati subha. Silakan. Baik, kita lanjut ke ayat yang keempat.
Fa'asarna bihi naq'a. Baik teman-teman, di ayat yang keempat, di sini ada huruf ro sukun, sebelumnya terdapat harokat fathah. Maka ro-nya harus dibaca tebal. Saru, saru. Fa'asarna. Kemudian ada kata naqa'a. Di sini juga ada huruf qaf sukun. Ini dinamakan qolah, maka harus dibacanya memantul. Naqa'a. Kita ulang ayat yang keempat. Fa'asarna bihi naqa'a. Silakan. Baik, kita lanjut ke ayat yang kelima. Fawasatna bihi jam'a. Masya Allah. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang keenam. Innal insana li rabbihi lakanud. Baik, teman-teman, di ayat yang ke-6 ada huruf nun bertasydid. Ini dinamakan gunnah. Huruf gunnah, maka harus ditahan dulu sebentar. Inna, inna. Kemudian terdapat kata insana. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Ini dinamakan ikhfa hakiki. Maka nun sukunnya disamarkan dengan gunnah yang dipanjangkan. Insana. Kita ulang ayat yang ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Silakan. Masya Allah, baik. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-7. Wa innahu ala zalika lasyahid. Baik teman-teman, di ayat yang ke-7 itu lasya, huruf sya. Bukan sa. La syahid. Maka harus lebih teliti ya, diperhatikan lagi. Kita ulang ayat yang ke-7. Wa innahu ala zalika la syahid. Silakan. Baik, kita lanjut ayat yang ke-8. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Di ayat yang ke-8 ini dikata li hubbi, pakai ha kecil. Lihubbi. Kemudian huruf kha. Lihubbil khairi. Khairi. Kha-nya harus dibaca jelas. Kemudian kha-nya bertemu dengan huruf ya sukun. Harokat fathah bertemu ya sukun. Ini dinamakan lin. Maka dibacanya khairi. Nah, baik, kita ulang ayat yang ke-8. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Silakan.
Baik, kita lanjut ayat yang ke-9. Afala ya'lamu iza bu'asira ma fil qubur. Di ayat yang ke-9 pada kata bu'asira, ain sukunya harus dibaca jelas. Bu'asira. Bu'asira. Kemudian terakhir di kata fil kubur. Roknya menjadi tebal ya. Karena ini sebelumnya terdapat harokat dhammah. Kita ulang ayat yang ke-9. Afala ya'lamu idza bu'asira ma fil qubur. Silakan. Masya Allah, kita lanjut sekarang ke ayat yang ke-10. Wa hussila ma fis sudur. Nah, di ayat yang ke-10 teman-teman perhatikan ada huruf shad bertasydidnya ada 2. Maka dimasukkan atau ditekan ya. Wa hussila. Wa hussila ma fis sudur. Silakan. Baik, kita lanjut ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Nah, teman-teman, di ayat yang terakhir di sini ada huruf mim sukun bertemu ba. Rabbahum bihim. Ini dinamakan ikhfa syafawi. Maka mim sukunnya harus disamarkan dengan gunnah yang dipanjangkan. Rabbahum bihim. Dan terakhir ada harokat kasrah tain bertemu huruf lam. Yawma idzil la khabir. Nah, maka ini dinamakan idgham bila gunnah. Kasrah tainnya dileburkan tanpa adanya gunnah yang dipanjangkan. Kita ulang ayat yang ke-11. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khairan kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.